sempat mengidap penyakit psikomastis ya katanya. Oh iya. Itu semenjak kapan? Semenjak kapan dan sekarang perkembangan seperti apa, Mas? Jadi di masa pandemi itu gue merasakan ada yang salah sama kondisi badan gue. Gue tuh GERD lama banget. Dan si GERD ini gue tuh sampai dapat obat 90 hari dari dokter. Ada 90 sehari 3. Jadi obatnya ada 90 kali 3, berarti 270 obat yang gue harus makan. Gitu. Di situ gue mencari ini apa penyebabnya gitu. Ternyata salah satu penyebab GERD itu adalah kondisi psikologis. Ternyata masalah psikologis yang terjadi sama seseorang itu bisa menjadi penyakit fisik. Apapun itu ya, mungkin orang jadi sakit kepala, mungkin orang jadi asma, ada orang yang jadi GERD. Nah, gue tuh jadi GERD gitu. Nah, di saat itu kemudian gue mencari sesuatu yang apa yang salah dari gue yang bukan dari sisi klinis dan sisi fisik ya gitu. Kemudian ditemukanlah kalau gue akhirnya ke psikolog. Kedua psikolog dua-duanya mengatakan bahwa gue ini anxiety to depression. Anxiety itu kecemasan menuju ke depresi gitu. Nah, setelah itu dibenerin konsul sama mereka, ternyata memang si GERD itu tidak pernah kembali lagi sama gue sekarang. Gitu, dimana sekarang gue bisa mengontrol pikiran, bisa mengontrol perasaan supaya jadi gue kalau ada pikiran-pikiran yang membuat gue anxiety attack dan segala macam, itu gue sekarang udah cukup bisa memanage supaya dia tidak berujung jadi penyakit seperti itu sih. Jadi gue sih lewat teman-teman pengen menginformasikan juga, mengajak untuk semua yang baca, nonton atau denger atau apapun ini untuk aware dengan kondisi kesehatan mentalnya. Kadang-kadang orang yang menyuarakan kondisi kesehatan mental itu suka dibilang cemen lo gitu aja, sok-sok kesehatan mental gitu ya. Ternyata butuh dicek karena efeknya bisa kemana-mana gitu. Memang ada orang yang membuat si kondisi kesehatan mental ini menjadi alasan atau segala macam. Kayak katanya Gen Z sekarang, sorry nggak bisa ke kantor, kenapa gue tuh baru diputusin, gue tuh nggak bisa menghadapi pekerjaan, gue nggak bisa kerja bener. Emang iya sih gitu, tapi memang harus diperiksakan. Dan kemarin gue sempat dapat beberapa iklan di Instagram gue lewat, dan kalau googling juga ada untuk mencek kondisi kesehatan mental itu udah ada paketnya. Jadi kita datang ke klinik yang ada psikolognya, itu kayak kan kita ada cek kesehatan ya, cek darah, cek tekanan darah gitu, ada yang cek urin apa segala macam. Nah, untuk kesehatan mental itu ada loh paket-paketnya, mulai dari 200 ribuan loh. Jadi bisa cek kondisi kesehatan mentalnya. Kalau ada orang denial bahwa enggak, gue sih nggak stres, enggak sih gue tuh nggak punya masalah mental gitu. Kalau dicek sama profesional siapa tahu ketahuan. Biasanya awalnya denial dulu, enggak kok gue nggak ada masalah, ini ngarang nih gitu. Tapi kalau mau untuk lebih sedikit terbuka, mudah-mudahan bisa segera teratasi. Karena kalau nggak teratasi, kita tuh bisa jadi monster buat orang lain loh. Salah satu trigger gue ngecek kondisi kesehatan mental gue adalah gue marah berlebihan sama anak gue. Pada saat anak gue nangis, gue kaget. Kok gue bisa semarah itu ya sama dia yang masih kecil. Gue marahnya kayak marah ke orang gede. Akhirnya gue menyesal, gue minta maaf sama anak gue. Dan dari situ gue mikir, ada yang salah sama gue. Kenapa gue jadi monster ya buat orang terdekat gue gitu. Jadi kayaknya gue harus periksain deh gitu. Tapi itu dia masalahnya, orang Indonesia bahkan ada kondisi kesehatan yang sedikit gimana gitu, nggak mau ke dokter takut ketahuan penyakit lah. Mas, makin nggak pengen tahu, makin bahaya menurut gue. Selain GERD dan marah itu paling parah apa Mas yang dirasakan oleh tubuh Mas Yogi? Paling parah kalau yang penyakit sih GERD, gue ada gatal juga. Gatal itu juga sama. Kalau gue ada kecemasan, itu gue ada beberapa bagian badan gue yang mengering dan kemudian gatal. Nyokap gue juga autoimun. Autoimunnya dia lucunya adalah dipicu oleh stres. Begitu nyokap gue bilang, aduh mama lagi kambuh nih gitu. Autoimun tuh jenisnya banyak banget. Salah satu yang dan salah satu dari autoimun yang diidap sama nyokap itu namanya Sjogren syndrome, nanti cari aja. Dan ternyata pencetusnya stres. Pas ditanya, mama lagi mikirin apa? Mama lagi ada pikiran ini nih. Bisa sampai autoimun loh gitu. Jadi banyaklah, cari aja daftar penyakit psikosomatis. Berarti menegaskan sembuhnya semenjak kapan Mas? Maksudnya membaiknya semenjak tahun ya? Membaiknya
lama gua habis ketemu psikolog, 2 psikolog bilang gua anxiety to depression. Habis itu gua melakukan berbagai macam dari mulai healing holistik sampai dengan ya pengobatan tetap jalan. Setahun lah gua baru bisa mempunyai kontrol akan emosi gua dan pikiran. Berarti 2021 ya? 2021 2022 Iya, gitu. Bener. Itu Iya. udah mulai bisa mengontrol. Mulai bisa mengontrol 2022 akhir. Oh, 22 akhir. 2022 akhir. Mas, sorry, Ya. ini kan tadi maksudnya didiagnosis kecemasan, ada kecemasan. Iya. Lu sendiri emang ada kecemasan apa sih? Apa emang berbuntut pandemi atau seperti apa struggle lu di situ? Oh enggak. Gua itu nggak enakan sama orang lain. Jadi gua suka mikirin hal-hal yang aduh kalau gua menolak gimana ya, sesimpel gitu. Itu bukan gue nyombong ya, tapi katanya itu masalah orang baik. Iya. People pleaser ya? Apa-apa tuh kepikiran gitu. Terus kerjaan juga, misalnya kayak gini, kita lagi ada di sini nih sekarang. Ini kan hari Sabtu. Kerjaan masih hari Senin. Tapi gue tuh udah kepikiran dari sekarang, aduh hari Senin tuh gimana ya? Ini belum beres, itu belum beres. Tapi gue mau ganggu orang weekend, mau memastikan, gue takut ganggu. Tapi kalau misalnya gue nggak pastikan, gue tidak ada ketenangan untuk hari Senin. Jadi gue berisik sendiri kayak gitu-gitu. Gue tipenya begitu. Kecemasan tiap orang beda-beda. Siap. Udah? Triggernya Oke, Mas.